ini Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing macam-macam. Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara dua institusi ini. Kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal. Saudara, usai polisi melimpahkan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Kejaksaan Agung mengeluarkan 3 sprindik baru. Sudah benarkah langkah ini? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Bapak Laude Muhammad Syarif. Pak Laude, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Saya ingin langsung tanyakan, Pak, bahwa polisi melimpahkan kelanjutan penyidikan ke Kejaksaan Agung. Sudah benarkah langkah ini, Pak? Sebenarnya ini anomali. Kenapa disebut anomali? Karena tidak sesuai dengan KUHP. Biasanya kan kalau melakukan penyelidikan dan penyidikan, setelah selesai disebut dengan P21, baru itu dilimpahkan ke kejaksaan. Betul. Seperti itu. Itu normalnya. Apa yang terjadi dalam kasus ini, pada saat yang sama ternyata ada semacam, saya menyebut saja ya, ketidaksesuaian pendapat atau clash antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian seperti itu. Karena Kejaksaan Agung melakukan investigasi terhadap beberapa oknum polisi, pada saat yang sama juga kepolisian melakukan investigasi terhadap beberapa oknum di Kejaksaan. Oleh karena itu, maka akan diambil jalan tengah ya. Dan digarisbawahi melanggar KUHP. Iya, tidak sesuai dengan KUHP. Menyerahkan kepada kejaksaan dan kejaksaan akan melakukan penyelidikan dan penyidikan baru. Oleh karena itu mungkin saya tidak menyebutnya kayak pelimpahan. Ini saya mau mengatakan kayak penyerahan kasus ini kepada kejaksaan. Tetapi sebenarnya juga memiliki permasalahan. Mengapa itu ada permasalahannya? Karena ditakutkan nanti ada konflik of interest. Oleh karena itu maka kasus ini memang harus diawasi oleh publik maupun oleh instansi seperti KPK misalnya. Di KPK itu kan ada namanya kewenangan supervisi dan koordinasi seperti itu. Kalau ternyata dilihat ini tidak berjalan lancar atau bahkan misalnya ini kayaknya hanya mau dilokalisasi pada satu orang saja. Tapi kan agak kurang mungkin ya kalau kasus sebesar itu hanya satu orang pelakunya. KPK kalau dia lihat ada kurang profesionalan antara polisi dan jaksa, itu dalam undang-undang juga KPK bisa mengambil alih. Ketika proses hukumnya tidak sesuai dengan KUHP, konsekuensi apa yang kemudian paling besar mungkin terjadi? Ya, bisa di pra-peradilan. Bahwa apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan KUHP sehingga bisa dibatalkan. Itu berbahaya. Termasuk juga soal lokalisir tadi mungkin Pak Laude? Kalau soal lokalisir itu lain lagi. Oleh karena itu saya pikir ini perlu dilihat bahwa ada 3 kasus besar. Masa cuma satu orang pelakunya, Febri Adriansyah, itu kan almost impossible itu ya. Oleh karena itu kita berharap kejaksaan memperluas penyelidikan dan penyidikannya. Karena kita ketahui bahwa kejaksaan itu sedang menyidik MBG dan itu melibatkan beberapa oknum polisi. Setelah ada penyerahan ini, tiba-tiba ada surat dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa ayo tolong di stop dulu ini. Itu seharusnya tidak boleh terjadi. Tidak boleh ada barter seperti ini. Kalau ada barter seperti itu tidak baik. Apakah bisa dikatakan Pak Laude bahwa sejak awal pengungkapan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus, ini memang tidak bisa dikatakan murni pengungkapan kasus korupsi atau justru mungkin lebih mengarah kepada saling silang dan juga saling serang antara dua institusi ini? Saya tuh melihatnya mungkin agak mirip-mirip kasus cicak dan buaya.
1 dan 2. Waktu itu polisi dengan KPK. Yang ini kejaksaan melakukan penyidikan beberapa kasus yang ada di Polri. Pada saat yang sama, Mabes Polri melihat bahwa ini Jampitsus juga banyak memiliki kasus. Sebenarnya kalau betul-betul dua-duanya profesional melakukan penyidikan, itu bisa saja saling berjalan sesuai normal. Tapi kelihatannya ini menimbulkan gesekan yang tidak perlu, bahkan ada pengerahan TNI, which is tidak bagus ya, tidak bagus untuk publik. Oleh karena itu maka supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh KPK itu penting sekali agar kasus ini berjalan dengan baik. Saya juga ingin mengapresiasi tim penyidik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Ada 8 orang semuanya dari KPK, 1 orang mantan PPATK. Jadi saya kenal secara pribadi dan memang saya kenal mereka-mereka itu adalah jaksa-jaksa yang memiliki integritas tinggi. 2 dari 9 jaksa tim khusus yang menangani kasus Febri Adriansyah pernah menjadi bagian dari Jampitsus saat Febri menjabat posisi tersebut. Mereka adalah Riono yang pada 2023 lalu sempat menjabat sebagai koordinator Jampitsus dan Muhibudin yang menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM Jampitsus. Proses hukum yang kemudian tengah berjalan dengan dikawal oleh 9 tim penyidik khusus termasuk juga supervisi KPK, seharusnya proses hukum ini bisa berjalan dengan objektif. Ya, itu yang saya harapkan dan mudah-mudahan tidak dilokalisir hanya pada Febri Ardiansyah. Saya kira harusnya jauh lebih banyak yang terlibat. Ada mungkin keterlibatan pejabat lain, Pak? Seharusnya dan tidak mungkin dilaksanakan oleh 1 orang.